kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang Pancasila di era milenial ini. Dan saya sendiri, Ali Prawistanto dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Sanditama Prima Fitra Yuda dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Haikal Posisi Pamungkas dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Konita Nidya Linieri dari kelas D. Kami dari kelompok 10 ingin mempersembahkan video tentang perbincangan Pancasila di era milenial. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan menjelajahi tema yang menarik tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, khususnya sila ketiga di era milenial. Mari kita telusuri bagaimana nilai-nilai luhur tersebut beradaptasi dalam perubahan zaman dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah. Dalam episode ini, kita akan mendalami bagaimana sila ketiga Persatuan Indonesia relevan dalam menghadapi beragam perbedaan pandangan dan dinamika sosial yang mewarnai kehidupan di kita saat ini. Ayo kita mulai diskusi yang menarik ini. Sampai di akhir episode ini telah menjelajahi dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh sila ketiga Pancasila. Oke Mas, kita langsung aja masuk ke perbincangan tentang Pancasila di era milenial ini ya. Saya ingin bertanya satu. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap persatuan di era milenial dan mengapa pembentukan kelompok dengan pandangan serupa dapat mengancam nilai persatuan? Menurut saya, media sosial memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi pandangan dan interaksi masyarakat. Ketika orang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka, hal ini dapat memperkuat pemisahan dan mengabaikan perspektif yang berbeda serta mengancam persatuan di masyarakat. Langsung lanjut pertanyaan kedua ya. Mengapa keragaman identitas di era milenial dapat menjadi sumber gesekan dan konflik dalam konteks persatuan? Meskipun keragaman identitas adalah kekayaan, perbedaan ini juga dapat menyebabkan gesekan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Pandangan yang sempit atau prasangka terhadap kelompok lain dapat menghambat pemahaman dan saling pengertian yang merupakan pilar penting dalam persatuan. Lanjut, soal ketiga. Bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dapat mempengaruhi persatuan masyarakat dan mengapa perasaan ketidakadilan bisa menjadi ancaman? Menurut saya, ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan yang dapat merusak persatuan antar masyarakat. Jika sejumlah orang merasa diabaikan dalam distribusi kekayaan atau peluang, hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakadilan dan memicu perpecahan nasional. Lanjut. Apa dampak negatif penggunaan politik di identitas terhadap upaya membangun persatuan di tengah masyarakat? Penggunaan politik identitas bisa memperburuk perpecahan masyarakat. Saat identitas digunakan untuk tujuan politik, ini dapat mengaburkan isu-isu yang lebih penting dan mengalihkan perhatian dari upaya membangun persatuan. Terima kasih Mas telah menjawab pertanyaan pada Sama-sama. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua kita dengan Mas siapa? Mas Haikal. Oke, email apa Mas? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung masuki ke pertanyaan saya. Menurut Mas Haikal, mengapa pendidikan dan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai persatuan dan keragaman sangat penting dalam menjaga persatuan di era milenial ini? Menurut saya itu sangat penting dalam menjaga persatuan era milenial karena pendidikan dan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai persatuan merupakan dan itu keragaman adalah kunci dalam menjaga persatuan di era milenial. Edukasi yang tepat dapat membantu mengatasi ketidakpahaman dan prasangka terhadap kelompok lain. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Ya. Bagaimana menurut Mas Haikal nih hubungan antara globalisasi dan ancaman terhadap nilai persatuan lokal di tengah era milenial ini Mas? Dan globalisasi membawa pengaruh global yang dapat menggeser nilai-nilai lokal. Seperti yang lainnya, nilai-nilai globalisasi ini dapat memperkaya budaya, tetapi juga dapat memicu ketidakpuasan jika nilai-nilai global tumpang tindih dengan nilai-nilai lokal yang penting untuk persatuan. Lanjut ke selanjutnya ini Mas. Ya. Mengapa kesenjangan? Kemudian itu pertama nih. Iya. Lanjut nomor 7. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ya.
Mengapa kesenjangan antara generasi bisa menjadi tantangan dalam menjaga persatuan dan bagaimana cara mengatasi perbedaan nilai dan pandangan di antara mereka? Dan kesadaran dan pengertian antar generasi kunci dalam membangun persatuan yang kuat, dan juga untuk dialog terbuka dan empati terhadap perbedaan nilai dan pandangan antara generasi dapat memperkuat hubungan di antara mereka. Ya. Mungkin pertanyaannya cukup di sini, Mas. Terima kasih telah mengikuti pada perbincangan hari ini. Terima kasih, Mas. Baik, kita memasuki pada narasumber ketiga kita, yaitu Mbak Konita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin kita langsung memasuki sesi pertanyaan saja ya. Menurut Mbak Konita nih, bagaimana kelompok radikal dan ekstremis memanfaatkan perbedaan untuk mengancam persatuan masyarakat, dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk melawannya? Jadi kelompok radikal dan ekstremis itu sering menggunakan perbedaan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Nah, mereka tuh memanfaatkan ketidakpastian dan perasaan frustasi untuk memperkuat narasi mereka terhadap masyarakat. Penanggulangan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai sektor. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana menurut Mbak Konita nih perubahan sosial akibat urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat mempengaruhi nilai persatuan di masyarakat? Urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat menghadirkan tantangan dalam memelihara persatuan, karena perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi interaksi sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Itu menurut Mbak Konita. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Dalam konteks krisis kesehatan global seperti pandemi, mengapa penting untuk mempertahankan persatuan dan kerjasama di antara masyarakat? Mengapa penting? Karena krisis kesehatan global seperti pandemi memperlihatkan betapa pentingnya kerjasama dan persatuan dalam menghadapi tantangan bersama. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dan pemimpin yang bertindak dengan bijaksana dapat membantu mempertahankan persatuan dalam situasi sulit. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Setelah melihat video ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila di era milenial berhubungan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pada pentingnya mengayomi dan memelihara kesatuan, ragaman, dan kebudayaan bangsa. Di era milenial, terdapat berbagai dinamika yang mempengaruhi konsep persatuan ini. Yang pertama yaitu globalisasi teknologi telah membawa masyarakat Indonesia lebih dekat dengan dunia luar, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keutuhan budaya dan kedekatan dengan dunia luar, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kebudayaan utuh dan identitas nasional di tengah arus informasi yang cepat. Keduanya muncul media sosial dan platform komunikasi opini yang dapat mengancam kesatuan. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi dan akses teknologi dapat menciptakan kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tantangan utama dalam konteks sila ketiga di era milenial adalah menjaga keseimbangan antara keragaman budaya dengan identitas nasional yang kuat. Pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan sambil mendorong dialog terbuka yang menghargai perbedaan pendapat. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara bersama-sama harus berperan aktif dalam merespon dinamika ini agar persatuan Indonesia tetap kuat dalam era yang penuh tantangan ini. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia memiliki relevansi yang semakin penting dalam menghadapi dinamika dan tantangan di era milenial. Dalam era ini, keragaman, budaya, pandangan, dan identitas semakin terbuka dan terhubung secara global. Dinamika ini membutuhkan pendekatan yang bijak untuk menjaga persatuan bangsa. Globalisasi dan teknologi telah membuka pintu untuk pertukaran informasi yang cepat, namun juga membawa risiko penghilangan nilai-nilai lokal yang
berkontribusi pada identitas nasional. Tantangan lain datang dari media sosial dan platform digital yang mampu menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, tetapi juga bisa memperkuat kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif. Penting untuk menggalang komunitas yang mempromosikan toleransi dan saling menghormati, serta meminimalisir potensi konflik yang bisa muncul akibat berbeda pendapat. Selain itu, perlu diperhatikan pula ketidaksetaraan dalam akses teknologi dan ekonomi yang bisa merusak rasa solidaritas nasional. Menangani kesenjangan ini melalui program inklusif dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu memperkuat persatuan. Dalam menghadapi tantangan ini, edukasi berperan penting. Pendidikan tentang sejarah, nilai-nilai Pancasila, dan pentingnya keragaman budaya dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang arti persatuan. Diskusi terbuka dan inklusif juga diperlukan untuk meredakan ketegangan dan membangun jembatan antara berbagai kelompok. Dengan menggabungkan upaya dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Indonesia dapat menjawab tantangan era milenial dengan tetap menghormati dan memelihara nilai-nilai persatuan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan video perbincangan dari kelompok 10 tentang Pancasila di era milenial ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.